Perkembangan intens musik metal dalam negeri tak terelakkan dari militansi para ekstrim indie label beberapa kota besar di Indonesia. Jakarta salah satunya. Sebagai kota urban, Jakarta juga menjadi tujuan para metalhead Indonesia menyaksikan band mancanegara yang berkunjung menggelar konsernya di sini. Di Jakarta pula, banyak indie label ekstrim yang tetap bertahan sebagaimana perkembangan musik metal di tengah geliat kaum muda dan industri musik secara nasional. Event-event di Indonesia itu cukup maju pesat ya dibandingin era tahun 90-an itu. Dengan adanya setiap minggu gig-gig yang digelar para IO-IO metal, terutama anak-anak muda sekarang lebih banyak yang menyukai musik-musik metal ya. Kalau dibandingin sekitar 2013 sih menurut gue sekarang udah jauh lebih berkurang ya. Kayak acara-acara di Bulungan juga udah mulai kurang mungkin karena perizinan yang mahal dan ribet lah. Kalau menurut gue event musik ekstrim jauh lebih banyak sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu sih dibanding sekarang. Untuk di Jakarta ya khususnya. Aku pengen di tempat yang keramaian kayak teman-teman kita yang kayak yang di mall, yang di pinggir-pinggir jalan ya, karena kita tempat uangnya nggak memadai ya, kita apa boleh buat, kita ya syukurin di pinggir aja, yang penting alhamdulillah. Karena di musik ini ya kita lah yang ngasih makan tiap hari ya, karena di musik metal begini, jadi kita nggak bisa usaha yang lain. Kalau di sini ya semua langganan kita kasih arahan yang istilahnya tidak ada kriminal, ada yang saya nobrak. Alhamdulillah selama ini kita belum pernah nemuin, selama kita buka dari 2008 sampai sekarang. Awalnya tuh hobi hasrat. Kemudian saya lihat ya ini sebuah potensi bisnis gitu, sebuah potensi perdagangan, ya kenapa nggak saya coba geluti dengan agak lebih serius. Produksi sih tetap berjalan ya, tapi memang belum ada karena independent label saya benar-benar do it yourself independent label. Nggak ada timeline, harus produksi kapan, harus ini break even. Jadi saya memang lebih banyak spontanitas sih dari segi produksi ya. Pada saat ada kemampuan ya udah saya produksi, tanpa harus menunggu yang lalu harus terjual semua, tidak. Pokoknya selama saya masih bisa produksi berarti saya masih bisa jalan gitu. Ya zaman sosial media seperti sekarang sangat membantu sekali, dan keberadaan toko fisik kan juga sudah minim ya di seluruh dunia ya. Jadi saya dan mungkin teman-teman yang lain yang pelaku usaha musik independen ya merasa ya salah satu jalan utama ya melalui promosi sosial media dan promosi internet, satu-satunya saat ini. Kalau dari perilisan Brutal Infection sendiri,
masing-masing beda ya. Ada yang 1.000, ada yang 500 gitu kan. Kalau dibicarakan masalah kecepatan penjualan itu balik lagi ke kerjasama antara band sama label. Jadi label sama band kalau promosinya masing-masing cakep, si band manggungnya rajin atau promonya dapat gitu ya kan, mungkin bisa nggak sampai setahun untuk 500 keping sold out bisa. Dampaknya lumayan besar karena biaya pengiriman jadi lebih nambah, tapi band tetap tidak peduli dengan misalkan apa biaya dolarnya udah naik, tetap kepada deal yang awalnya, karena kan kalau rupiah ke dolar itu naik terus gitu. Misalkan saya deal 3 bulan yang lalu dengan harga segitu, tapi lama-kelamaan biaya pengiriman naik, kan lumayan juga ongkos pengiriman buat ke luar negerinya gitu. Menurut gue sih itu aja, dampaknya lumayan besar di biaya pengiriman Indonesia sendiri. Menurut gue yang harus ditagih tuh ya yang jual online yang gede gitu, kayak Lazada ya kan. Kalau di metal dipintain juga keterlaluan, penghasilannya nggak seberapa, jadi minta. Apalagi dolar naik nih ya kan. Situasi sekarang ini sebetulnya penyempurnaan dari yang udah dimulai dulu sama teman-teman ya, dari Extreme Talks Production, Edelweiss Record, Road Revo Record, dan banyak lagi. Sekarang mungkin lebih berkembang karena adanya era teknologi, lebih mudah kontak band di mana-mana, nggak kayak dulu kan. Dan banyak anak-anak muda yang lebih berani untuk berjudi karena ini ekstrim metal. Kita bukan jualan pop, bukan jualan barang yang pasti disukai semua orang. Jadi selain butuh dana, juga butuh nyali gitu. Dan menurut gue sekarang sudah banyak anak muda, label-label baru yang bernyali, sehingga band-band yang punya kualitas, meskipun mereka tinggal di kota-kota kecil, tetap bisa karyanya nyampe kemana-mana karena kenekatan orang-orang yang membuat label-label ekstrim indie ini gitu. Buat gue itu bagus banget. Kalau untuk teman-teman yang pengen mencoba untuk berada di industri indie metal ini, harus tahu, kalau menurut gue sih harus tahu bagaimana cara memulainya, dan kalau bisa total. Karena industri kayak gini sebenarnya nggak bisa dilakukan dengan setengah-setengah juga. Intinya kita punya beberapa persen dari waktu hidup kita tuh untuk kita curahin ke situ gitu. Jadi jangan cuma aja asal sekedar rilis cetak gitu. Karena gue berpikir band itu pasti punya sebuah harapan sama label. Harapan dipromokan, ya kan? Label itu dianggap sebagai, pasti kan pemanjang promonya band. Band tuh pasti berharap banyak daripada sekedar untuk menerima royalti bayaran dari label.
dia di Facebook. Rambut itu asli apa implan?